Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Himatul Alia dengan NIM akhir 233. Halo, aku Mita Nurferiska dengan NIM akhir 221. Dan aku, Imelda Vertikal Putri Andayani dengan NIM akhir 164. Guys, kalian tahu nggak sih data pribadi? Data pribadi kita. Iya tahu. Data pribadi tuh ya meliputi apa aja sih? Kalau kemarin aku pernah dapat matkul pas waktu kemarin ya, pokoknya bulan-bulan yang lalu itu kayak dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Ntar aku cariin dulu ya. Oke. Soalnya kan kayak apa ya? Data pribadi tuh bener-bener ajin banget kan. Data pribadi tuh kayak KTP gitu gak sih? Iya, itu masuk juga. Oh ini, kalau menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tuh data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Itu dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Jadi data itu memang spesifikasinya kita ya, kayak data kita sendiri. Iya, ya. entah itu kita data elektronik ataupun non elektronik. Ada pengertian lain nggak sih selain dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu? Kalau menurut peraturan menteri deh kayaknya ada. Oh, peraturan Menteri Komunikasi itu ya? Iya. Kenapa sih Mel kok tiba-tiba bahas data pribadi? Iya, karena gini loh, data pribadi itu kan penting aja bagi kita. Pastinya ada perlindungannya kan. Betul banget. Jadi Perlindungan untuk Data data pribadi pribadi. kita. Jadi setiap upaya atau apa ya, proses pemrosesan buat kayak ngelindungi data kita sendiri gitu loh, biar nggak ada kejahatan-kejahatan dari luar bisa mencuri atau apa itulah. pencurian data pribadi. Pencurian data Emang pribadi. banyak kasus tentang itu? Banyak di Indonesia banyak kok contohnya. Mungkin kita sendiri juga pernah ngalamin nggak sih? Iya. Secara nggak langsung ya kita tuh juga ngalamin gitu loh Al. Kalau misal kayak kita waktu di kafe-kafe terus buka wifi yang ada kayak masukin data kita, itu sudah termasuk gak sih? Itu mungkin rentan juga ya, karena kita nggak tahu kan wifi itu mereka itu nyediain wifi itu untuk apa gitu kan. Kita biasanya buka-buka ngisi-ngisi apa ya di Google Form itu kan, ngisi data bener. pribadi kita lalu bisa masuk. Kita login kan pakai IP kita ya di Iya, HP. benar. Jadi kayak bisa langsung nyambung gitu loh di data pribadi kita yang ada di benar tuh. handphone. Terus kalian tahu nggak jenis-jenis dari apa namanya kejahatan data pribadi tuh jenis-jenisnya apa aja sih? Banyak gak sih? Nah ini yang aku bingungin, apa aja sih jenisnya? Kalau data pribadi itu ya ada yang dibagi-bagi dua sih. Di sini tuh spesifik dan juga umum. Spesifik itu mungkin lebih kayak ke data-data catatan kita kayak kartu keluarga, KTP gitu-gitu kan. Mungkin kalau data pribadi yang umum itu ya nama kita, terus jenis kelamin, keluarga negaraan gitu-gitu. Terus alasan orang-orang apa meretas data pribadi kita tuh apa sih? Kamu tahu nggak Al? Alasan ya? Iya kayak kan kita pasti ada ya kayak kita meretas data seseorang itu kita itu alasannya apa gitu loh, buat apa gitu Pasti loh. ada tujuannya kan? Iya ada tujuannya. Cara serta-merta gitu. Yang aku dengar sama yang aku baca itu ya, alasan peretasan data pribadi itu banyak banget. Yang salah satunya itu untuk keuntungan pribadi. Kan data pribadi itu bisa kita jual Iya benar-benar. dan bisa menghasilkan uang nggak sih di zaman sekarang? Orang-orang nggak ada yang mau kerja keras, maunya ya secara instan-instan aja bener gitu. banget. Salah satunya itu untuk kepentingan kayak kompetitornya kita, kayak persaingan antar kelompok gitu. Biasanya kalau di pabrik itu ya, yang di perusahaan itu kan ada kayak pencurian data biar persaingan antar perusahaan itu ya nggak Iya, sehat iya, gitu bisa kan. Terus bisa juga kayak orang tuh kayak buat memasukkan data diri gitu loh. Jadi orang-orang ngambil identitas kita buat memasukkan orang tersebut buat entah digunakan untuk apa kita nggak tahu juga. Ini tuh pasti merugikan banget loh ya buat kita ya. Banget. Kalau itu merugikan buat kita kan, yang melindungi data pribadi kita itu sebenarnya kan kita sendiri ya. Iya kita sendiri. Tapi negara bertanggung jawab gak sih untuk itu? Nah, kalau setauku ya adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ini udah cukup ya untuk melindungi perlindungan data pribadi kita bagi masyarakat Indonesia. Tapi belum sepenuhnya. Karena apa? Balik lagi ke